Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Widya. Kali ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat, khususnya belajar perkalian dan pembagian pada bilangan bulat serta operasi hitung campuran. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Yuk, kita belajar perkalian terlebih dahulu ya. Kita belajar perkalian pada bilangan bulat. Ini sudah pernah kalian jumpai pada sekolah dasar, dan kita tinggal mengingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat ini lebih mudah dibandingkan kalau kita belajar kemarin, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kenapa lebih mudah? Karena kita bisa dengan cepat menentukan tanda dari hasil perkalian. Di sini kalau ada bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya pasti bilangan positif juga. Kalau ada bilangan positif kali negatif, hasilnya pasti bilangan negatif. Bilangan negatif dikalikan bilangan positif, hasilnya juga bilangan negatif. Kalau bilangan negatif dikalikan bilangan negatif, hasilnya positif. Jadi bisa ditarik kesimpulan pada perkalian bilangan bulat ini, apabila dua bilangan bertanda sama, maka hasilnya pasti positif. Tapi apabila perkalian dua bilangan yang bertanda beda, salah satunya itu positif dan satunya lagi negatif, maka hasilnya pasti negatif. Ya. Di sini ada 4 contoh. Di sini ada negatif 15 kali 3. Ini berarti negatif kali positif, maka hasilnya negatif, yaitu negatif 45. Kemudian negatif 20 kali negatif 5. Di sini bertanda sama, berarti hasilnya pasti positif. Di sini hasilnya positif 100. Kemudian 16 kali negatif 2, hasilnya yaitu negatif 32. Sekarang ini ketemu positif kali positif, 25 kali 5. Hasilnya yaitu 125. Oke, kemudian pembagian pada bilangan bulat. Sama halnya pada perkalian, pada pembagian ini hasilnya juga bisa dengan pasti. Kalau dia bertanda sama, maka hasilnya pasti bilangan positif. Apabila pembagiannya bertanda beda, maka hasilnya bertanda negatif. Bertanda beda itu salah satunya positif dan satunya lagi negatif, atau sebaliknya. Satunya negatif, satunya lagi positif, maka hasil pembagiannya negatif ya. Jadi kalau ada positif dibagi bilangan positif, hasilnya positif. Kalau ada positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Kalau bertanda sama, bilangan negatif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya adalah positif. Nah, pada contohnya juga sama seperti yang perkalian tadi. Contohnya ini ada 28 dibagi negatif 4. Bertanda beda maka hasilnya juga negatif. Di sini negatif 7 hasilnya. Kemudian negatif 64 dibagi 4. Ini bertanda beda, maka hasilnya negatif 16. Negatif 81 dibagi negatif 3. Di sini bertanda sama, hasilnya yaitu positif 27. Ini sama-sama positif, 50 dibagi 5, maka hasilnya positif 10. Nah, mudah bukan perkalian dan pembagian? Nah, perkalian dan pembagian ini nantinya sama pada operasi hitung ya, mempunyai tingkatan yang sama. Nah, itu berguna pada saat kita menghitung ini soal hitung campuran. Apa sih hitung campuran? Hitung campuran itu apabila ada dalam satu soal ini ada banyak operasi ya. Kita tengok aja di contoh ini, ada penjumlahan, ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian. Contoh 1 ini lengkap, ada 4-4-nya. Apa dulu yang harus dikerjakan? Nah, di sini pada hitung campuran itu perhatikan yang dikerjakan pertama yaitu tanda kurung. Operasi yang bertanda kurung maka ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun dia letaknya di tengah ataupun di belakang, harus dikerjakan dulu.
Kemudian setelah tanda kurung apalagi yang dikerjakan? Setelah tanda kurung yang dikerjakan yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian ini dikerjakan terlebih dahulu ya. Walaupun letaknya ada di belakang atau di tengah. Bagaimana kalau soalnya hanya berupa perkalian dan pembagian? Perkalian dan pembagian ini mempunyai tingkatan yang sama, sehingga apabila dalam satu soal hanya ada perkalian dan pembagian, maka dikerjakan mulai dari kiri ya. Setelah perkalian dan pembagian, yang dikerjakan lagi yaitu selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan ini dikerjakan terakhir setelah perkalian dan pembagian. Oke, ingat-ingat ya. Nah, tanda kurung, setelah kurung kita lihat perkalian dan pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contoh ini. Ada 24 ditambah negatif 56 kali 42 dikurangi 384 dikali 2. Tidak ada tanda kurung, berarti perkalian dan pembagian yang kita lakukan. Jadi ini dikerjakan dulu, negatif 56 dikali 42 ya, yaitu negatif 2532, kemudian 384 dibagi 2, ini dibagi, hasilnya ini 192. Jadi operasinya sekarang 24 ditambah negatif 2532 dikurangi 192. Penjumlahan dan pengurangan ini punya tingkatan yang sama ya, tidak ada yang didahulukan. Maka kita mengerjakannya dari kiri, dari sini. Berarti dia ditambahkan dulu, 24 ditambah negatif 2532. Ini kerjakan dulu sehingga hasilnya yaitu negatif 2508. Kemudian baru dikurangi dengan 192. Nah, ini ada pengurangan bilangan negatif, maka kita rubah ke bentuk positif, penjumlahan. Seperti ini kan yang kemarin materi kita. Jadi tanda hasil ini atau operasi ini itu bisa kita nyatakan menjadi negatif 2508 ditambah negatif 192. Ini sama dengan negatif 2700. Nah, contoh nomor 2. Kita lihat sekarang. Ada tanda kurung dah. Ternyata kurungnya bertebaran ini. Ada 3 kurung. Di depan ada, di belakang ada, di dalamnya kurung juga ada kurung lagi. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan itu yang di dalamnya kurung ini. 6 kurangi 9 ini yang dikerjakan terlebih dahulu. Ya. 6 dikurangi 9 yaitu negatif 3. Nah, kemudian ini sudah ada kurung, nggak sama-sama dikerjakan. Negatif 8 ditambah 5 yaitu negatif 3. Kemudian kurung yang belakang tinggal 36 dibagi negatif 3. Ya, itu hasilnya negatif 12. Baru kemudian kita kalikan negatif 3 kali negatif 12 yaitu 36. Jadi harus lebih hati-hati, lebih teliti lagi apabila mengerjakan soal hitung campuran. Nah, soal hitung campuran ini bisa juga disajikan dalam masalah sehari-hari seperti ini. Dalam suatu tes, penilaian didasarkan bahwa jawaban yang benar itu diberikan nilai 2, jawaban yang salah diberi nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab itu nilainya 0. Dari 30 soal yang diberikan, seorang siswa itu menjawab hanya 25 soal dan 19 diantaranya benar. Berapakah nilai siswa tersebut? Bisa juga dituliskan dalam bentuk hitung campuran yang seperti tadi dalam satu baris. Tapi seperti ini lebih enak menjelaskannya. Jadi tadi ada yang bernilai benar, bernilai salah, dan tidak dijawab. Yang bernilai benar, tadi dia menjawab benar ada 19. Berarti 19 kali 2. Dikali 2 karena nilai yang benar nilainya 2. Ya, 2 kali 19, 38.
Kemudian yang salah itu nilainya negatif 1. Dari 25 soal, dia menjawab benar 19. Berarti sisanya kan salah dia. Nah, 6 ini didapat dari 25 dikurangi 19. Dia menjawab hanya 25 soal dan 19-nya benar. Berarti 6 yang salah. Jadi negatif 1 dikalikan 6 yaitu negatif 6. Kemudian yang tidak dijawab itu nilainya 0. Berapa soal yang tidak dijawab? Karena soalnya tadi 30 dan dia hanya menjawab 25, maka yang tidak dijawab itu ada 5. Jadi 5 ini didapat dari 30 dikurangi 25. Oke. Hasilnya ini tadi perkalian ini itu ditotal sehingga itu mendapatkan nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut yaitu 38 ditambah negatif 6 ditambah 0. Hasilnya yaitu 32. Jadi siswa tersebut memperoleh nilai 32. Nah, demikian belajar kita kali ini tentang perkalian, pembagian, dan hitung campuran pada bilangan bulat. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.